Cepat lihat, Direktur Utama datang. Pak Budi, Jangan. lepaskan aku, tolong. Sari, jangan melawan. Lepaskan. Dengar perintahku. Lepaskan aku. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Direktur Utama, dia yang merayuku. Bajingan, Pantas dipukul. Budi Santoso, kamu pikir aku bodoh? Aku sudah lama mengawasimu. Seret dia keluar. Kebiri dia. Direktur Utama, jangan Pak Direktur. Aku tidak mau. Beneran dikebiri? Tentu saja ke kantor polisi, hanya menakut-nakutinya saja. Direktur Utama, nenek ada berkeliaran di depan kantor. Tidak tahu mau apa. Kenapa perusahaan Mingfei semuanya cewek? Gimana caranya cari suami buat dia? Nak, boleh tambah WeChat? Maaf, tidak bisa minggir. Hei, Ma, hari ini hari pertamaku masuk kerja di Purnama Group. Sebagai magang gaji 3.000, tapi tenang saja. Aku pasti kerja keras untuk merawatmu. Orang tua Genit. Nenek. Aku tambah kamu. Aku tambah kamu. Yang ini bagus, ambil dia saja. Kamu tidak tanya alasannya, langsung setuju tambah WhatsAppku? Kamu tidak takut aku ini penipu? Dunia ini pasti masih banyak orang baik. Lagi pula, banyak teman, banyak jalan. Kamu ini anak muda yang menarik, nenek suka, ayo tambah WhatsApp. Biarkan saya scan. Agus Susanto, kamu ngapain? Ada apa, Guntur Wijaya? Tidak fokus antar pesanan, malah datang ke Purnama Group cari modal gratisan. Pilih yang muda dong, setua ini, dan masih tukang bersih-bersih. Selera kamu terlalu unik ya. Kok gitu sih? Iya? Kamu rendah moral masih kerja di Purnama Group? Aku suruh cucuku pecat kamu. Kamu cuma tukang bersih-bersih berani-beraninya mau pecat aku. Kamu tahu aku siapa? Kesurupan ya kamu. Kamu. Nenek. Pekerjaan tidak ada yang rendah atau tinggi. Kamu jadi ketua grup di Purnama Group, seharusnya lebih menjaga citra perusahaan. Bagaimana bisa kamu... Wah, malah mau mendidik aku? Kamu pantas. Aku sudah resmi kerja di Purnama Group, tentu punya kewajiban menjaga... Resmi kerja? Nggak apa-apa, kamu tidak akan bertahan lama. Kurangi rasa memiliki perusahaannya. Kenapa? Mau pukul aku? Ayo pukul aku lah. Guntur Wijaya, aku suka kamu yang tidak suka aku tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu di sekolah semua bisa lihat nilai. Tapi sekarang di masyarakat, kamu harus tahu, antar manusia ada perbedaan. Guntur, kita sudah putus 3 bulan. Kamu bisa tidak datang terus ke kantor ganggu aku dan Agus? Lihat. Lepaskan kami. Bisa? Rina, kali ini kamu salah sangka dia. Dia datang untuk merayu nenek pembersih ini. Barusan tadi minta WhatsApp-nya. Lucu banget. Ah, Guntur, bagaimana bisa kamu begini? Ini terlalu memalukan. Cepat pergi. Pergi.
Memalukan Rina Setiawan selama kita pacaran. Kamu pergi ke hotel dengannya itu tidak memalukan? Guntur, kamu mau hancurkan saya? Buktinya ada di ponselku. Mau aku perlihatkan biar semua orang menilai? Ini agak menarik. Guntur, Agus Susanto memang jauh lebih baik darimu. Aku hanya membuat yang semua wanita lakukan, pilihan yang benar saja. Kau lihat saja, demi kita pernah saling mencintai dulu. Berpisah dengan baik ya, aku mohon padamu. Aku dan Agus Susanto sungguh saling mencintai. Ini jelas pria brengsek dan wanita jahat. Bola kotoran cocok dengan kumbang kotoran. Melon bengkok bertemu dengan kurma retak. Apalagi saling mencintai tulus. Cih, Mulut orang tua ini terlalu pandai bicara. Lucu sekali. Aku... Cepat pergi! Melihat kalian berdua saja muak. Guntur Wijaya, kau tunggu saja. Kita lihat saja nanti. Mas, kerja bagus. Nenek tidak apa-apa kan? panggilan nenek darimu ini aku sangat suka mendengarnya. Panggil beberapa kali lagi. Anak muda, kau mau istri atau tidak? Siapa namanya? Guntur Wijaya, karyawan baru di Departemen Penjualan. Zaman sekarang yang berani membela kebenaran sudah jarang. Kasih sedikit hadiah. Mungkin tahu identitas nenek itu, lagi pura-pura. Biarin. Kamu ini kewaspadaanmu terlalu tinggi. Oh iya, nenek Ed pria di WeChat itu mencari suami untukmu. Dia sebenarnya buru-buru apa? Kudengar Tuan He mau pulang ke negara. Kalian berdua bertunangan. Seperti pria seperti itu, nenekmu juga tidak mau kau menikah dengannya, kan? Nenek dalam setengah bulan terakhir sering menyuruhmu kencan. Kamu tidak tertarik sama sekali. Kamu masih ingat cowok itu ya? Ayah, jangan pergi, ibu dirawat di rumah sakit, butuh uang. Kalian ibu dan anak. Jangan bebani aku. Jangan bebani aku. Ayah. Ayah, jangan pergi. Ayah. Ayah. Dia pindah rumah 18 tahun lalu, sejak itu tidak ada kabar. Seumur hidup. Mungkin tidak akan bertemu dia lagi. Halo nenek, kamu turun ke bawah. Aku sudah mencari seorang suami yang baik. Baik. Cucuku segera datang. Kamu tunggu sebentar ya. Tidak bisa. Sungguh tidak bisa. Itu aku belum pernah melihat cucu Anda, mana mungkin menikah. Aku baru hari pertama kerja, aku tidak boleh terlambat. Kepalaku sakit sekali. Nenek, bagaimana keadaanmu? Kalau tidak ke rumah sakit? Tidak perlu. Penyakit lama. Nanti kalau bertemu cucuku aku akan sembuh. Nenek. Ada apa? Sesak napas. Jantung berdebar kencang. Kakak aku sudah besar, aku jadi pengantinmu ya. Iya dong, aku bisa melindungimu seumur hidup. Itu dia, kelihatannya ada sedikit mirip. Nenek. Dia adalah suami yang kau cari untukku.
Ayu, kamu harus menikah dengannya hari ini. Jadi kamu yakin ingin menikahiku? Kamu salah paham, aku belum setuju. Guntur cucuku gadis yang baik, tidak akan rugi, tidak akan tertipu, pasti untung. Nenek, aku baru pertama kali bertemu cucumu. Belum kenal sama sekali. Selama ini hanya aku yang menolak orang lain. Kenapa? Merasa aku tidak pantas untukmu? Aku tidak bilang tidak pantas. Kalau pantas, kenapa kamu menolak? Menolak apa? Tunggu, aku pikir dulu. Menolak apa? Pikiran begitu kamu benar-benar ingin aku menikah? Bodoh sedikit tidak apa. Orang bodoh punya keberuntungan. Hei! Siapa namamu? Usia? Pekerjaan? Rumah di mana? Cepat bilang. Namaku Guntur Wijaya. Bekerja di Purnama Group. Karyawan baru di bagian penjualan. 24 tahun, rumah di desa, orang tua, ada di bekerja di pesisir. Namaku Ayu Purnama, usiaku 24 tahun, juga bekerja di Purnama Group, rumah di sini. Kebetulan sekali. Kamu juga karyawan baru, kamu di bagian apa? Bukan urusanmu, karena kita sudah saling mengenal. Kita bisa daftar nikah. Haha. Hari pertama kerja. Di pintu gerbang langsung punya istri, belum masuk kantor. Gimana bilang ke orang tua? Aku ke kuil leluhur lagi, bakar dupa lagi. Makasih udah dilindungin, akhirnya kamu laku juga. Kamu nanti harus baik sama suami ya. Nenek kamu udah mulai belain orang luar, belain orang lain, kayaknya dia rugi banget. Belain orang luar nenek, aku belum mulai. Tianming, ini dari nenek buat kamu, hadiah pertama bertemu. Nenek, kartu ini isinya beberapa miliar kamu. Ini mah apa? Anggap aja ini buat kamu mas kawin. Tianming terima. Uang ini aku nggak bisa terima. Kamu aja nggak tanya kartu ini isinya berapa, kamu langsung nolak. Orang tua dari kecil ngajarin aku, laki-laki harus cari uang sendiri, pakai tangan sendiri, rajin jadi kaya. Kartu ini berapapun isinya aku nggak boleh ambil. Apa beneran sebodoh itu dikasih uang nggak mau? Baiklah nenek, uang ini biar aku simpan buat kalian. Kalian berdua baik-baik, tambah dekat, aku pulang tidur lagi, bangunnya kepagian hari ini. Nona Oyak. Nenek udah pergi, kita berdua, ayo masuk, kita cerai. Akhirnya ketahuan tujuan sebenarnya. Cerai aja. Berapa kompensasi cerai? Kompensasi cerai? Aku baru kerja, aku nggak punya uang. Apa dia beneran nggak tahu identitasku? Kalau aku nggak mau cerai? Mau ngerepotin aku? Aku perlu banget ngerepotin kamu. Pokoknya, cerai nanti kalau aku ada waktu aja. Oke deh. Kalau gitu add WhatsApp dulu, nanti kita bisa kontak kapan aja. Takut aku nggak jadi cerai? Tenang, aku nggak akan ngerepotin kamu. Kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Aneh, kenapa marah sih? Hei, Tianming, kamu berani banget ya. Hari pertama kerja udah berani telat. aduh. Ini meja kerjamu, masa percobaan 3 bulan. Semoga beruntung. Makasih ya. Lari banget, capek.
Air ini siapa yang udah minum? Aku dong, cuman nggak langsung. Aku aja nggak keberatan. Kamu keberatan apa? Departemen kita banyak cewek cantik ya. Pantesan para cowok pada mau masuk perusahaan kita. Ini bener-bener surga cowok. Direktur perusahaan kita adalah nomor 1 di Jangjang yang paling cantik dari 4. Kayak selebriti gede. Itu baru bener-bener cantik. Belum denger juga belum lihat. Kamu punya fotonya nggak? Dia biasanya misterius. Informasinya sedikit banget. Terus namanya siapa? Aku cari di internet aja, kan jadi tahu. Kamu datang kerja atau lihat cewek cantik? Cepat cari Pak Liu untuk lapor hari pertama kerja sudah telat kalau dia marah. Ya. Wah, Guntur Wijaya hari pertama kerja sudah mau mengejar direktur cantik. Kamu terlalu berani berpikir. Baik, Agus. Aku pasti akan memecatnya buat balas dendam untuk Agus Susanto. Kita berdua, kita sudah seperti saudara. Guntur. Ayo duduk. Kamu di perusahaan kita tidak ada saudara atau teman di posisi lain? Aku cukup kenal dengan Ani Lestari wawancara di hari yang sama, yang lain tidak ada. Kita semua orang sendiri. Tidak perlu sembunyi-sembunyi pura-pura bodoh, tapi sebenarnya pintar. Beneran tidak ada, Pak? Kamu tanya soal ini. Kamu telat 2 jam. Kamu pikir perusahaan dimiliki istrimu. Cepat ke bagian HR urus surat pengunduran diri. Pak, orang yang wawancara bilang, pekerjaan sales jam kerja fleksibel. Masih tidak terima. Kamu cuman seorang tanpa latar belakang karyawan masa percobaan. Gue lebih tinggi jabatan, nimpain lu. Kalau suruh pergi, pergi aja. Asisten lead. Baik, mengerti. Tunggu. Pergi dan urus kerja sama dengan Jingnan e-commerce. Ini adalah yang tersisa untukmu, satu-satunya kesempatan. Baik. Kamu jadi kambing hitam saja, anggap saja memanfaatkan sampah. Proyek Jingnan e-commerce ini belum deal. Teguh Hartono, ketua mereka, adalah pemabuk berat. Direktur penjualan pergi sendiri, minum sampai muntah darah, tetap tidak berhasil. Ekspansi bisnis baru perusahaan sepenuhnya ada di bisnis ini. Harus secepatnya. Saya sudah meminta bagian penjualan mengirim staf terbaik secepatnya. Buat janji dengan Pak Teguh, saya sendiri yang akan pergi. Tapi hari ini kamu menikah. Apa? Pernikahan palsu untuk menenangkan nenek? Apa benar harus malam pertama? Ibu Ouyang, meskipun Anda adalah Presiden Purnama Group, tapi jika tidak bisa minum, saya tidak akan kasih muka. Setelah 10 gelas ini habis, baru boleh duduk dan bicara bisnis. Aduh, Minuman ini terlalu keras. sama sekali tidak bisa diminum. Ibu Ouyang, dengan kemampuan minummu yang sedikit ini, sudahlah.
Sebenarnya, di Jiangcheng bahkan di seluruh negeri, orang yang bisa minum sampai puas denganku belum lahir. Pulanglah. Seharusnya di sini. Kenapa dia di sini? Juga datang untuk nego kerjasama? Bu Presiden, sudahlah. Kalau minum lagi, kamu akan masuk rumah sakit. Pak Teguh, saya terlambat. Saya minum 1 botol sebagai hukuman. Pak Teguh, botol ini saya bersulang untuk Anda. Aku nggak mabuk, aku masih bisa minum. Nak, kamu hebat. Aku ini pemabuk berat yang biasa minum 2 liter kalah minum sama kamu. Lain kali kita minum lagi. Pak Teguh, yang penting Bapak senang. Sudah lama tidak senikmat ini. Besok pagi datang ke kantorku tanda tangan kontrak. Terima kasih Pak Teguh. Jangan panggil Pak Direktur. Panggil Kak Minum bersama teman sejati segelas pun tak cukup. Mulai sekarang, kita jadi saudara-saudaraku. Siap, Kak. Adik yang baik. Kakak yang baik. Mobil sudah datang. Kak, sampai jumpa. Kukira dia kuat minum. Ternyata cuman pura-pura. Tanpa dia aku yang akan mabuk seperti itu. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Bukannya ini pernikahan palsu? Kenapa malah khawatir? Aduh, aku lupa dia kalau mabuk bisa berubah sifat. Guntur, kenapa kamu mabuk parah begini? Aku antar ke rumah sakit ya. Kok kamu cantik banget? Apa kamu bidadari dari kayangan? Apa aku ini mabuk parah? Cuma orderan kecil aja, perlu sekeras itu. Setelah minum CEO, sepertinya sudah jadi istri beneran. Dia padanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Orderan kecil apa? Aku nggak bisa selesain bakal dipecat Purnama Group. Itu awal karirku. Kalau enggak, gimana aku cari nafkah? Gimana nafkahin istri? Dewi Lestari pecat direktur penjualan malam ini juga. Kenapa? Kalau dia bisa selesain kerjasama ya, Guntur Wijaya nggak perlu minum sebanyak itu. Pecat dia. Sepertinya ada benarnya juga, tapi CEO, kamu mabuk. Bagaimana kalau besok setelah sadar? Aku sadar sekarang.
Pecat dia. Intinya besok aku nggak mau lihat dia di daftar karyawan lagi. Baik. Dan selidiki. Siapa yang kasih kontrak penting ini pada karyawan baru? Karyawan besok aku bakal bikin dia menyesal. Tadi bilang orderan kecil standar ganda banget. Kok masih diam aja? Cepat angkat ke mobil, tidur di lantai nanti masuk angin. Guntur Wijaya, kamu sakit kepala? Aku pijitin ya. Kalau video ini tersebar, siapa yang percaya CEO kita bisa berubah drastis setelah minum? Biasanya galak kayak macan betina. Setelah menikah jadi kayak anak kucing. Oh iya, hari ini malam pengantin mereka. Meskipun mabuk begini sulit untuk malam pertama, tapi ritualnya harus tetap ada. Biar nanti kalau sudah tua, nanti bilang, malam pengantin tidak tidur bersama. Pokoknya kalian berdua selamat menikah. Papa. Papa jangan pergi. Papa. Mas. Ternyata kamu benar. Aku sudah lama mencari kamu. Ada apa? Ini di mana? Nggak tahan lagi. Guntur Wijaya, kamu masuk ke sini ngapain? Keluar. Kok kamu di sini? Belum puas lihat? Masih lihat? Bukan. Kenapa kita bisa bareng? Aku ingat semalam aku cuma minum 2 botol terus aku blank. Jadi kejadian semalam, kamu nggak ingat sama sekali? Kejadian semalam? Maksudmu? Kamu bilang kita tidur? Keluar, aku mau ganti baju. Hey. Jadi kita tidur atau tidak? Ini kan pernikahan palsu, masa sampai ranjang? Sayang aku nggak ingat apa-apa. Semalam, apa kita benar-benar melakukan sesuatu? Aku akan bertanggung jawab.
Tidak terjadi apa-apa dan soal semalam jangan bilang siapapun. Kalau tidak, kau kubunuh. Tidak bilang, pasti tidak bilang. Ini masalah pribadi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau kau tidak percaya, aku bersumpah. Tidak perlu, kau boleh pergi. Oh ya, Bapak Teguh Hartono menyuruhmu menandatangani kontrak pagi ini, jangan lupa. Aku berhasil. Kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Sungguh, aku tidak berbohong. Tapi aku ingat. Sepertinya kau juga pergi menemui Bapak Teguh Hartono untuk kerjasama. Kalau kontrak ini kau berikan padaku, bagaimana denganmu? Itu kau serahkan kontrak ini padaku. Kesepakatan ini adalah kunciku untuk tetap di Purnama Group. Tapi kita sekarang suami istri, sudah seharusnya aku membantunya. Kalau tidak mau ya sudah. Tidak mau, ambil saja. Sungguh? Lalu kau? Kesepakatan ini juga penting bagimu kan? Pekerjaan banyak, aku bisa cari yang lain. Lagi pula di Purnama Group aku juga akan dipecat. Dipecat? Kau baru hari pertama kerja, siapa yang berhak memecatmu? Ah, jangan pusingkan. Laki-laki sejati sanggup bertanggung jawab. Kau pikir aku mau mengurusmu? Dan kerjasama dengan Bapak Teguh Hartono tidak aku dapatkan. Kontrak itu ambil sendiri saja. Kau bohong? Kau membuatku takut setengah mati. Pura-pura. Melihatmu saja sudah kesal. Cepat pergi. Guntur Wijaya sukar dihilangkan datang lagi ke hotel untuk menghadang aku dan Kiani. Guntur, aku tahu kau masih suka padaku. Tapi bisakah kau jangan terus-terusan menggangguku? Ya, aku takut. Pesanan antar makanan Anda. Apa kamu di sini? Bukannya kamu bilang cari kerja? Aku kurang enak badan, istirahat sebentar di sini. Rina, kau pikir aku bodoh? Kamu tidak bodoh. Kalau begitu, siapa yang bodoh? Rina, sudah denganku check-in hotel belasan kali, kamu sekarang di atas kepalamu sudah hijau semua. Rina, apa yang dia katakan benar. Ini juga nggak bisa aku salahkan, kan? Kamu bahkan nggak punya pekerjaan tetap. Selama ini aku ikut kamu sungguh berat. Kamu tahu nggak? Kalau mau putus, bilang sama aku kamu. Menurutku kita hanya pacaran, kan belum menikah. Aku melakukan ini semua seharusnya nggak perlu jelasin ke kamu, kan? Baik. Aku main data. Rina, orang macam ini yang pasti akan jadi kelas bawah. Buat apa kamu buang waktu dengannya? Ayo, kita coba lagi beberapa gaya baru. Rina Setiawan, dengar baik-baik. Aku sama kamu nggak tertarik sama sekali, jangan besar kepala dan... Mulai sekarang, kamu jalan di jalanmu, aku jalan di jembatan kecilku. Jangan ganggu aku. Takut nanti kamu balik ke kantor jembatan kecil pun nggak ada. Perusahaan Purnama bukan tempatmu, bersiaplah dipecat. Pak Teguh tanda tangan, semua baik siap, aku sudah sampai kantor. Dengar kabar kemarin, supervisor memberimu tugas berat, apakah berhasil? Tugas berat? Direktur Teguh dari Jingnan E-Commerce. Iya. Dengar kabar ketua tim 2, Agus Susanto sampai berlutut tapi tetap gagal. Apa Direktur Teguh? Dia kakakku. Semalam kami minum-minum. Kontrak sudah dicetak, baru saja ambil. Serius? Umur masih muda tapi omongannya besar. Orang besar seperti Direktur Teguh pasti tidak kenal kamu, apalagi bicara kerja sama. Guntur Wijaya. Baru masuk kantor sehari benar-benar berhasil, luar biasa.
Kamu jangan bohong ya. Kebiasaan itu tidak baik, Guntur. Sebagai orang harus jujur dan rendah hati, bicara sembarangan hanya akan merugikanmu. Nini biar saja dia pamer puaskan hatinya. Supervisor sudah bilang hari ini kalau dia gagal kerja sama hari ini dia harus berkemas pergi. Dia tidak bisa menyelesaikan kerjasama. Hari ini dia harus membereskan barang-barangnya. Pergi. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak berhasil. Lagi pula, kamu dari tim 2, aku dari tim 1. Urusanku. Bukan urusanmu. Jangan pura-pura. Aku tidak percaya di dalam filmmu ini berisi kontrak. Cepat bereskan barangmu dan kembalilah mengantar pesananmu. Selama jam kerja, apa yang kamu ributkan? Pak Supervisor, kebetulan sekali. Guntur bilang dia berhasil kerjasama dengan Dewan Direksi. Dia akan menyerahkan perjanjian itu padamu. Generasi muda memang hebat. Kemari, tunjukkan kontraknya padaku. Benar-benar Pak Teguh Hartono. Luar biasa. Nilai kerja sama 100 juta rupiah. Astaga, Guntur, komisimu paling tidak 1 juta loh. Guntur punya pacar belum? Gimana aku ini? Guntur, kenapa kamu hebat sekali? Padahal seluruh departemen penjualan saja tidak bisa menyelesaikan masalah sulit ini. Agus, kamu sebagai kepala tim penjualan 2, gimana sih? Kalah oleh karyawan yang baru sehari bekerja masa percobaan. Tidak mungkin. Dia tidak punya kemampuan seperti itu. Agus, komisinya benar-benar 1 juta? Itu uang banyak loh. Guntur, Tanda tangan Pak Teguh Hartono aku pernah lihat. Ini palsu. Guntur, tanda tangan Teguh Hartono saya pernah lihat ini palsu. Palsu. Tidak mungkin aku baru saja menemui Pak Teguh Hartono. Aku melihat dengan mataku sendiri dia menandatangani di atasnya. Tidak mungkin palsu, aku akan telepon dia sekarang. Berbuat salah tidak mengakui, tidak mau berubah. Perusahaan kita, Purnama Group, tidak butuh karyawan seperti kamu. Kamu dipecat. Serahkan kartu identitasmu. Belum diselidiki dengan benar, saya tidak terima. Iya Pak, Guntur mustahil menipu. Berani mempertanyakan atasannya? Kamu juga dipecat, cepat pergi. Jangan panggil satpam. Kenapa kamu pecat Ani Lestari? Saya bertanggung jawab sendiri. Aku pergi saja. Lucu sekali, tidak punya kemampuan apa-apa. Pemalsuan kelas 1, sekarang bukan hanya tidak bisa dipurnama ke depannya, seluruh industri akan memboikotmu. Kembali saja antar makanan. Aku kira dia dapat komisi 1 juta. Untung palsu. Agus, kamu ikut aku. Yang lain lanjut kerja saja. Hidup kok susah banget. Guntur, aku percaya padamu pasti. Liu Tianhe mau menipu prestasimu, dia punya niat jahat. Kamu percaya padaku begitu saja? Tidak ada pemalsuan kontrak. Hari wawancara itu, resumeku tidak sengaja hilang. Kamu yang menghubungiku dan memberikannya padaku. Hati sebaik ini, masa bisa menipu? Sayang sekali para petinggi Purnama Group, aku tidak kenal satupun. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Keberuntungan asmaranya lumayan ya, gadis itu cukup cantik juga. Terserah dia, kita tidak punya perasaan. Ayo pergi, melihatnya saja sudah bikin kesal. Agus, aku ini melihat demi pamannya kamu. Mengambil kredit Guntur Wijaya untuk membuka jalan bagimu. Nanti saat bertemu direktur utama, harus tunjukkan yang terbaik.
Paman Liu, aku pasti akan berusaha keras. Kalau aku sudah sukses nanti, pasti tidak akan lupa kebaikan Bapak. Kamu pengertian. Direktur utama selalu memperhatikan kerjasama dengan Jingnan e-commerce yang sebelumnya dirundingkan tidak pernah berhasil. Kali ini, kamu berhasil menandatangani kontrak. Direktur pasti sangat senang. Hadiah apa? Promosi pasti tidak akan lepas darimu. Puncak kehidupan, aku datang. Ibu Direktur memang salah satu dari 4 cantik di Jiangcheng, jauh lebih muda dan cantik dari yang kukira. Setelah aku dipekerjakan olehnya nanti mencari dia sebagai istri juga bukan hal sulit. Ibu Direktur ini dari Departemen Penjualan 2 orang karyawan, mereka bilang ada hal penting yang ingin dilaporkan kepada Anda. Silakan bicara. Ibu Direktur ini kontrak kerja sama dengan Jingnan e-commerce. Awalnya, rencananya akan diserahkan kepada Direktur Penjualan tapi dia tiba-tiba dipecat semalam. Jadi terpaksa melapor langsung ke atasan. Dewi Lestari. Direktur penjualan dipecat olehku semalaman. Ah, kenapa? Kalau dia bisa menyelesaikan kerjasama itu, Guntur Wijaya perlu minum sampai seperti ini. Dipecat, aku yang memecatnya. Jingnan e-commerce adalah kerjasama yang sangat kuinginkan. Kamu mau hadiah apa? Aku bisa memenuhinya. Aku ingin masuk ke kantor direktur, untuk Ibu Direktur setia melayani mengabdi kepada Ibu Direktur. Itu mudah diatur namun. Aku perlu memastikan sekali lagi. Kontrak ini. Benar-benar kamu yang menegosiasikannya? Sudahlah. Aku akan melapor ke direktur. Aku tidak percaya semua eksekutif Purnama Group tidak ada satupun yang baik. Direktur penjualan. Tadi malam sepertinya dipecat oleh presiden. Direktur langsung diperintahkan dipecat. Ada hal seperti itu? Aku jago gosip, apa ada yang tidak aku tahu? Kalau kamu tidak punya aku gimana dong? Presiden direktur begitu otoriter. Pasti wanita yang menarik. Sayang sekali belum bertemu sudah mau dipecat. Bagaimana kalau kita cari presiden direktur langsung mengajukan banding? Apa presiden direktur akan urus hal kecil seperti ini? Boleh juga daripada tidak ada usaha, ayo. Ayo. Kontrak ini. Benar-benar kamu yang negosiasi? Presiden Direktur sibuk sekali tidak mungkin tahu hal kecil di Departemen Penjualan. Mau menjebakku? Presiden Direktur, aku bersumpah demi Tuhan, kontrak ini memang aku yang negosiasi, sama sekali tidak berbohong. Tidak ada konsekuensi sama sekali. Sumpahmu sama sekali tidak berat. Kalau berbohong, biar aku dihajar petir di blacklist seluruh industri. Apalagi, tertabrak mobil saat keluar istri lari dengan orang lain. Pokoknya kamu tidak mungkin tahu kebenaran. Apa yang aku takutkan? Mengucapkan sumpah serapah seperti itu tanpa rasa bersalah. Sungguh generasi muda yang menakutkan, bakat seperti ini masa depan tidak terbatas. Bagus, aku percaya padamu. Pergi ke departemen penjualan, aku ingin di depan semua karyawan departemen penjualan. Memberimu penghargaan yang pantas. Ibu Ouyang, ini maksudnya? Pak Teguh Hartono bergaul dengan minuman. Ada aturannya. Sebelum negosiasi harus minum 10 gelas dulu, baru boleh duduk dan bicara. Ibu Presiden, apa Ibu tidak percaya padaku? Bukan tidak percaya. Aku hanya ingin semua orang tahu kemampuanmu. Lagi pula, kau langsung masuk ke kantor presiden. Harus membuat semua orang percaya dengan sepenuh hati. Staf kantor presiden gaji tahunan mulai 6 miliar rupiah. Agus Susanto, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Terakhir hanya minum 5 gelas sudah mabuk. Tapi demi posisi di kantor presiden, aku lakukan. Gagal. Semuanya gagal. Agus Susanto, kau baru masuk sudah muntah. Dari mana kau punya kemampuan membuat Pak Teguh Hartono puas minum? Dan menutup deal?
Ibu Presiden, aku masih bisa minum. Masih bisa. Daya tahan minummu jelek sekali, bahkan kalah denganku. Jingnan e-commerce, bukankah Guntur Wijaya yang menutupnya? Iya, Guntur Wijaya sudah berusaha keras, tapi hasilnya direbut oleh orang bodoh. Agus Susanto, kau menjijikan sekali. Halo, Ibu Direktur. Halo, Ibu Direktur. Saya karyawan baru di Departemen Penjualan. Saya Guntur Wijaya. Direktur cantik kita sedang mengajari Agus Susanto di Departemen Penjualan. Cepat pergi. Mengajari Agus Susanto. Bagaimana Ibu Direktur tahu? Ada yang salah dengan Agus. Nanti bicara saja setelah sampai. Apa yang kalian omong kosongkan? Aku cuman hari ini kondisi kurang baik. Padahal aku untuk Purnama Group sudah berkorban jiwa dan raga. Kontrak Jingnan ini benar-benar adalah hasil dari satu gelas yang aku minum. Kurang ajar, masih tidak mau mengakui kesalahan. Kontrak Jingnan jelas-jelas yang didapatkan oleh Guntur Wijaya. Sekretaris Lin, umumkan ke seluruh perusahaan, blacklist dia. Baik. Ibu Direktur, dengar penjelasanku. Agus Susanto, aku sangat menghargaimu, tapi kau malah mengklaim prestasi orang lain. Pak Hadi, kenapa kau pukul aku? Siapa yang kau panggil Pak Hadi? Cepat keluar dari Purnama Group. Mulai sekarang, setiap aku lihat kamu, pasti aku pukul kamu. Padahal kau yang suruh aku mengaku. Sekarang pura-pura baik. Hadi Susilo, aku celaka karena kamu. Kamu omong kosong apa itu? Presdir saya kerja dengan tekun di Purnama Group selama 5 tahun tidak pernah melakukan sedikit pun hal yang merugikan perusahaan. Kamu menugaskan Guntur Wijaya yang baru sehari masuk kerja untuk menangani Jingnan e-commerce kerjasama besar seperti ini. Bukankah kamu sengaja ingin menjegal dia? Pasti ada niat buruk. Saya. Itu untuk melatih dia? Omong kosong. Kamu bahkan memecatnya. Hadi Susilo, kamu pikir dengan menampar saya kamu bisa lepas tangan? Mimpi, kalau mau dipecat, kita dipecat bersama. Bodoh. Kalau tidak karena menghormati pamanmu, saya. Sungguh buruk sekali. Sekretaris Lin pecat mereka berdua. Dan hubungan keluarga Agus Susanto di perusahaan juga pecat. Ramai sekali sepertinya Agus Susanto sedang dimarahi. Orang itu adalah Presdir. Saya pernah lihat punggungnya. Tidak kira Presdir membela saya secara langsung. Bagaimana Presdir tahu? Cepat sekali. Berarti Presdir baik hati, ayo kita ke sana. Ini kesempatan karyawan kecil seperti kita pertama kali bertemu bos langsung. Ayo. Tapi punggung Presdir ini, kenapa kelihatan familiar? Si bocah nakal ini berani main-main dengan perempuan lain, datang ke istri. Cari mati ya. Ada apa? Tidak apa-apa. Kalian belum bisa lewat sekarang. Ke ruang rapat dan tunggu. Urusan yang tersisa, kamu atur orang untuk mengurusnya. Lagi, beritahu Guntur Wijaya untuk kembali bekerja. Teman masa kecil dan cinta pada pandangan pertama, yang mana harus dipilih? Apa maksudmu cinta pada pandangan pertama? Kamu ngomong apa sih? Guntur Wijaya, kamu repot-repot memecat 2 karyawan kecil. Bukankah itu untuk Guntur Wijaya melampiaskan amarah? Hanya membicarakan masalahnya saja. Aku tidak mencampuri perasaan pribadi apapun. Sungguh. Guntur Wijaya, kepalamu sakit, aku pijatkan. Kamu berani merekam? Kalau tidak begitu, bagaimana kamu bisa melihat hati nuranimu sendiri? Di hatiku. Hanya ada diriku sendiri. Soal perasaan, kamu pikirkan sendiri baik-baik. Oh iya, komisi Guntur Wijaya kali ini masih diberikan? Kamu atur saja. Selain itu, seluruh departemen penjualan sekarang kekurangan seorang pemimpin. Bagaimana jika dia yang menjabat? Jingyu, aku menyadari kamu terhadap Guntur Wijaya. Memiliki perasaan suka, benar?
Ada apa perasaan suka? Jangan asal bicara. Dia suamimu lagi pula. Sama sekali bukan tipe yang aku suka. Aku dan dia hanya nikah palsu, cepat atau lambat akan cerai. Kalau kamu mau suka sama dia bisa mulai dari sekarang membangun perasaan, aku tidak akan mengurusnya. Serius? Oke. Kalau begitu kamu sudah setuju, maka aku akan baik-baik membangun perasaan dengan dia. Selain itu Guntur Wijaya sekarang naik jabatan, jadi direktur masih terlalu awal, tapi naik jabatan jadi ketua tim masih bisa kan? Kenapa jantungku berdebar begini begitu cepat? Aku sebenarnya kenapa? Mas dengar kamu naik jabatan ya? Jadi setelah aku selesai acara di luar dengan klien, aku buru-buru pulang. Mas, kenapa setelah naik jabatan masih tidak senang? Malam ini mau aku temani merayakan? Rina Setiawan, kamu belum tahu ya? Agus Susanto karena dia mengambil prestasi Guntur Wijaya dipecat oleh perusahaan. Agus Susanto. Apakah benar yang mereka bilang? Bukan cuma dipecat, tapi juga di blacklist di seluruh industri. Dunia berputar. Suatu hari nanti Purnama pasti akan menyesal memecatku. Kiani, rapikan barangmu dan ikut aku pergi. Agus, proyekku belum selesai. Belum bisa pergi sekarang. Jangan lupa, dulu masuk perusahaan aku yang mengaturnya. Sekarang kau bahkan tidak mendengarkan perkataanku. Kenapa dia harus dengar kata-katamu? Agus, kamu lucu sekali. Dia tertarik padamu hanya karena di Purnama Group masa depanmu cerah. Sekarang kau di blacklist di seluruh industri, kedepannya kau hanya bisa makan sampah. Hanya orang bodoh yang ikut kau pergi. Guntur, ada masa keemasan, ada masa jatuh. Suatu hari nanti kau akan berlutut di depanku. Dulu kau mengintimidasi Guntur saat itu, harusnya kau sadar ungkapan ada masa keemasan dan masa jatuh. Sekarang, itu akibat perbuatanmu sendiri. Guntur, selamat ya, kau tidak hanya memenangkan kontrak miliaran rupiah. Membuat direktur sangat senang, tapi juga mendapatkan komisi 1 juta. Astaga, 1 juta hebat banget, iri banget. Yang kuinginkan adalah kontrak miliaran. Direktur sudah menyetujui Guntur menjadi ketua tim penjualan kedua. Menggantikan posisi Agus, aku percaya di bawah kepemimpinan Guntur kita semua bisa dapat kontrak besar dan kaya raya. Selamat ya ketua baru. Bagaimana bisa begini? Selamat datang, ketua baru. Santai saja. Nanti setelah komisi turun, kita semua pergi. Aku traktir. Hidup ketua. Bagus sekali hidup ketua. Dasar pengkhianat. Tunggu sampai aku bangkit. Akan kubuat kalian menyesal. Ketua, cepat biarkan aku ikut beruntung. Keberuntunganmu. Ketua? Pelan-pelan, biarkan aku menyentuh. Aku juga ingin dapat order. Pelan-pelan. Ketua. Tubuhmu bagus. Hei. Kalian semua jaga sikap. Tianming milikku. Tianming, selamat ya. Aku sudah tahu kamu pasti akan sukses. Kalau bukan karena kamu menipuku selama ini, aku pasti sudah sukses. Rina, kalau kamu punya sedikit rasa malu, sekarang juga keluar. Di grupku, tidak boleh ada orang sepertimu. Tianming. Tapi, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Lagi pula, aku dan Agus sudah putus. Aku kedepannya tidak akan berhubungan lagi dengannya. Pergi! Melihatmu saja sudah mual. Masih belum pergi. Hati-hati aku pukul kamu. Apa sih komisi 1 juta masih belum bisa mengatasi luka hatimu karena cinta? Itu bukan cinta namanya. Ya, bisa dibilang aku buta. Jadi apa yang kau sedihkan? Bahkan kalau memelihara anjing, 4 tahun bersama. Sudahlah. Setelah malam ini, semuanya biarlah berlalu.
Banyak wanita baik di dunia ini. Cari yang cocok saja kan? Menurutmu bagaimana aku? Aku tadinya berencana memendam rasa diam-diam beberapa waktu, tapi kau lagi di atas angin, aku khawatir. Terlambat direbut wanita lain. Kak Minju, aku... Tianming, kau bisa coba denganku. Kalau tidak cocok, kita berpisah baik-baik. Aku tidak akan memaksamu. Bagaimana kalau aku sudah menikah? Pasti akan menyakiti hatinya, kan? Harus bagaimana? Pria ini kenapa tidak proaktif membuat frustrasi? Kau diam saja, berarti kau setuju. Halo, Ma. Tianming, ayah dan aku sudah sampai di Jiangchen. Kirimkan alamat kontrakanmu. Kok kalian tiba-tiba datang? Zheng Wei, Tianming sudah 22 tahun, mulai bekerja di masyarakat, sudah mendapat pekerjaan. Bukankah kita sebaiknya memberitahunya identitas asli? Bulan lalu, cucu Pak Dong balapan mobil di kota, menabrak orang sampai mati lalu kabur, dihukum 7 tahun. Anak Pak Jo menipu beberapa gadis sampai hamil. Kemarin lusa sudah membuat keributan di kantor pusat grup. Tapi Tianming tidak seperti mereka sifatnya, dia anak yang baik. Lelaki kalau kaya jadi jahat. Zheng Wei Kau dari Shenlong Group yang ternama, direktur utama. Tapi anak kita sejak kecil dititipkan di desa. Sepanjang perjalanan ini, sudah berapa banyak penderitaan yang dialami. Dia masih ingin menggunakan identitas anak desa ini untuk mencari istri yang baik. Aku tidak ingin menantu perempuanku datang demi uang keluarga He kita. Tapi dengan kondisi yang sekarang seperti ini, mencari istri sungguh sulit. Jika tidak bisa menikah, biarkan dia biasa-biasa saja menjalani hidup juga baik. Tuan dan Nyonya, rumah kontrakan Tuan Muda sudah sampai. Joko Prasetyo, cepat bawa pergi, jangan sampai Tianming tahu. Ya? Ayah. Ibu. Pak. Bu. Kalian datang naik mobil mewah ya? Mobil ini. Harganya berapa juta ya? Penumpang yang terhormat, layanan mobil sewaan Anda telah selesai. Jangan lupa beri bintang 5. Ya, kami naik mobil sewaan. Iya kan, Bu? Mobil mewah duduknya nyaman banget. Iya kan? Pak Bu. Nanti. Aku pasti kerja keras cari uang. Nanti aku juga beli mobil mewah, biar kalian bisa menikmati hidup. Nah, ini kamu lembur sampai subuh ya? Sudah kurus. Jangan kerja terlalu keras. Aku dan bapakmu hanya ingin kamu sehat-sehat saja. Tidak apa-apa, Bu. Laki-laki kan kerja sedikit keras, biasa saja. Wah, Bu. Bapakku bangga padamu. Nak, kamu sudah bangun? Ayo cepat minum sup ayam biar segar. Wah, wanginya. Bu, senang rasanya ada ibu di sampingku. Nak, kamu biasanya makan itu saja. Bagaimana bisa? Nih, beli makanan enak. Bu, ini aku tidak bisa terima. Aku sudah punya penghasilan. Apalagi kamu dan Bapak bekerja di pesisir pantai. Ini tidak mudah.
Kamu terima saja. Nak, kemarin kamu bilang gimana kabar pacarmu? Kapan kamu perkenalkan? Pacar? Mantan pacar itu ya? Sudah putus lama. Kalau begitu, sekarang kamu tidak pacaran? Ah, ada rahasia. Bapak bilang harus menunggu sampai kamu menikah baru bilang. Sepertinya harus menunggu lagi. Setelah menikah. Aku sudah menikah. Kamu sudah menikah. Beberapa hari ini. Rahasia itu, bolehkah kau beritahu aku? Guntur, bawa istrimu ketemu kami dulu. Baik. Aku dan Ayu Purnama menikah palsu. Apa dia mau ketemu orang tuaku? Tapi apa yang disebut rahasia ini sebenarnya apa? Bagian penjualan sudah mengeluarkan dari HR penunjukan untuk Guntur Wijaya. Beli 1 tiket ke Maladewa. Dinas, aku temani? Tidak usah. Saat aku pergi, kamu yang jaga perusahaan. Ini lagi. Kamu main, aku sibuk. Oh, kamu mau bulan madu ya? Oke, aku pesankan tiket double. Lalu, suruh hotel di Maladewa siapkan suite pasangan mewah. Kamu dan Guntur Wijaya setidaknya sebulan, kan? Apa yang kau bayangkan cuma aku sendiri. Meski aku dan Guntur Wijaya sudah menikah, aku sendiri tak bisa jelaskan hubungan kami ini bagaimana. Halo? Ayu Purnama. Guntur Wijaya, apa dia sudah tahu aku membantunya? Iya, Anu minta tolong. Coba bilang, tapi belum tentu bisa. Orang tuaku datang. Mereka dengar aku menikah, ingin bertemu kamu. Temu mertua? Tentu aku tahu kita ini nikah palsu. Kamu tidak punya kewajiban menemui orang tuaku. Karena kamu sudah bilang, aku tidak punya kewajiban itu. Untuk apa aku pergi? Tidak pergi. Sebenarnya orang tuaku bilang, mereka punya rahasia, kata mereka harus bertemu kamu dulu baru bisa memberitahuku. Makanya aku ingin tanya kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu tidak setuju, ya sudah. Guntur, kamu anggap aku apa? Pergi boleh pergi, kirim lokasinya. Kamu ngapain? Kamu harus sering bergaul dengannya, baru bisa mengerti perasaanmu yang sebenarnya. Tapi apa kamu tidak dengar? Dia padaku hanya punya niat demi keuntungan, anggap aku alat saja. Ya, tapi apa kamu pernah berpikir kenapa kamu marah? Dia tidak menganggapku, aku tidak boleh marah. Lihat dia tidak menganggapmu istri, barulah kamu marah. Bos aku bisa lihat kamu suka dia. Suka dia, aku bahkan benci dia. Iya, kamu benci dia. Tidak suka dia. Bagaimana kalau aku gantikan kamu temui orang tuanya? Lagi pula soal dianggap alat, aku tidak keberatan. Kafling bulan perumahan Minjun kamar 50. Urus saja perusahaannya, urusan pribadi aku urus sendiri. Tiket ke Maladewa masih dipesan? Perempuan yang belum pernah pacaran, ya memang lambat. Tapi sebelumnya dia sama kakak sudah jatuh cinta. Sekarang kenapa dengan Guntur begitu suka? Aneh. Pak Direktur, kenapa Anda datang? Ambil beberapa set pakaian untuk dicoba. Baik, kebetulan ini dari grup pakaian baru yang baru dirilis. Saya ambilkan untuk Anda. Yang sederhana saja, jangan terlalu mencolok. Bagaimana? Pak Direktur, Anda pakai apapun tetap cantik. Ganti 2 set lagi, lihat. Pak Direktur, apakah untuk menghadiri acara yang sangat penting? Sangat penting. Sepertinya dia tidak akan datang. Ya memang, lagi pula tidak akrab. Wajar jika tidak datang.
Aku kira kamu tidak akan datang. Aku selalu menepati janji. Kamu tidak bisa sedikit percaya padaku? Kalau begitu kita naik dulu. Orang tuaku pasti sudah cemas. Kamu? Apa kamu tidak menyadari ada yang sedikit berbeda padaku hari ini? Berbeda? Tidak ada. Sudahlah, tanya kamu cari masalah. Kalau begitu bilang sekarang. Kalau kamu mau. Aku tidak mau. Kenapa malah marah? Aku tidak menyinggung perasaannya. Perempuan ini aneh sekali. Rina tahu Guntur suka makan masakan apa? Mana aku tahu. Guntur paling suka makan terong saus ikan. Baiklah, kalau begitu kita goreng lagi satu terong saus ikan. Mama, aku pula. Kebetulan sebentar lagi makan. Ini siapa? Guntur, aku masak makanan kesukaanmu. Terong saus ikan. Kok ada satu lagi? Guntur, apa yang kau lakukan? Mama, ini mantan pacarku Rina. Kau benar-benar tidak tahu malu. Sampai datang ke rumah. Guntur, aku masih ingin datang, minta balikan sama kamu. Kenapa kamu bisa dengan perempuan lain? Balikan? Kapan aku setuju? Siapa kamu? Kenapa kamu merusak hubungan aku dan Guntur? Maaf, aku dan Guntur sudah menikah. Orang yang merusak mungkin adalah kamu. Apa? Kalian? Kalian sudah menikah? Aku nemu yang lebih baik, pasti akan menikah dong. Apa aku harus tetap di tempat menunggu kamu? Kau pantas. Apa aku harus tetap di sini, menunggumu? Kau pantas? Sudahlah. Mungkin hari ini aku tidak seharusnya datang. Tunggu. Aku tidak suka terong saus ikan. Maaf ya, begitu masuk dia langsung panggil ibu. Semua salah ibu, salah orang. Aku juga baru pertama kali lihat ada yang mengaku sebagai menantu. Orang seperti itu pasti bodoh atau jahat. Ayah, ibu. Tidak apa-apa. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Salah kenal itu wajar. Mas, kamu sebelumnya apakah lupa surat nikah dikirim ke orang tua? Aku lupa. Lihatlah seumuran begini masih ceroboh. Jangan salahkan anak. Anak sudah menikah, sudah punya surat nikah, jadi urusan menantu. Bukan giliranmu lagi. Mas, kau dengar tidak? Mulai sekarang aku yang urus kamu. Kamu tidak boleh membantah. Ibu sudah bilang. Oh. Dengar? Ayo, cepat duduk makan. Ibu, yang ini aku belikan untuk kalian. Oleh-oleh kecil tidak mahal. Semoga jangan menolak. Tentu suka. Apapun yang diberikan kami puas. Gelang jet ini, setidaknya 200.000 jam tangan mewah, mulai dari 300.000 menantu ini, sungguh murah hati kepada kita. Yang penting, dia juga cantik. Kamu puas? Sangat puas. Ini. Untuk menantu, apa urusanmu? Sudah setelah punya menantu, anak laki-laki tidak dianggap lagi. Nak, sini, hari ini kamu menikah, mulai sekarang kamu sudah dewasa. Ayah temani minum 2 gelas. Ayah ini pertama kali minum dengan saya. Dulu selalu menganggapmu anak kecil, mulai sekarang ayah akan menganggapmu sebagai orang dewasa. Semangat ya, dalam segala hal utamakan keluarga, perlakukan istrimu dengan baik.
Sejak keluarga mendapat masalah, aku tidak pernah merasakan lagi suasana hangat seperti ini. Benar-benar semakin mirip kakak laki-laki. Tapi seharusnya tidak semujur itu. Mau apa? Menurutmu? Kamu tutup mata ngapain? Aku cuma nanya, kado itu berapa? Aku transfer ke kamu. Masa aku bikin kamu rugi? Kan kita cuma palsu. Tadi baik-baik saja. Kok tiba-tiba marah? Cheng Wei. Sepertinya kalung pusaka keluarga He ini sudah waktunya diwariskan. Apa kamu tidak merasa dia sangat mirip dengan orang itu? Maksudmu, yang punya dendam kesumat dengan keluarga kita, Adi Purnama? Tatapan matanya ke Guntur. Penuh perasaan. Tapi jika dia benar-benar anak dari Adi Purnama, pertemuan yang membawa bencana. Tapi jika dia benar-benar anak Adi Purnama, pertemuan yang membawa bencana. Orang tua Guntur, kenapa bisa kenal pria brengsek itu? Orang lain lagi bahagia di hari pernikahan, kenapa kamu muka cemberut? Nenek, tentang Guntur, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Gadis keluarga Lin, dia punya koneksi luas. Apa dia tidak membantumu mencari tahu sesuatu? Guntur Wijaya dibesarkan di pedesaan, tapi katanya orang tuanya bekerja di pesisir sepanjang tahun. Tapi di mana tepatnya? Aku tidak bisa menyelidikinya. Aku bertemu dengannya hari ini. Dia berpakaian sederhana, tapi auranya sama sekali tidak seperti petani. Aku tanya kamu dan Guntur Wijaya setelah beberapa hari ini, bagaimana perasaanmu? Biasa aja, aku sudah dipaksa menikah olehmu. Ya, coba jalani saja dengan baik. Tapi dia menganggap ini hanya pernikahan palsu. Dia bisa minta cerai kapan saja. Cerai? Apa kamu tega? Apa yang tidak tega? Tidak ada dasar perasaan sama sekali. Kalau bukan karena takut marah, aku sudah lama cerai. Besok cerai aja. Beneran cerai? Sifatmu itu lebih keras dariku. Dulu kalau bukan karena kamu suka padanya, meskipun nenek bagaimanapun memaksamu, kamu pasti tidak akan masuk ke kantor catatan sipil pintu itu. Maksudmu? Sebenarnya aku sudah lama suka padanya. Pernikahan kalian bukan kebetulan, aku yang mengaturnya. Dia sebenarnya adalah... Halo. Mingfei, aku sudah pulang ke tanah air. Janji keluarga Ouyang dulu masih berlaku. Ini yang dari keluarga He Tuan Besar ya. Setelah kau selesaikan urusanmu dengan Tuan Besar keluarga He, aku akan bicara denganmu soal Guntur Wijaya.
Tuan Anda tidak boleh masuk, biarkan aku memberitahu direktur utama dulu. Nona kecil kau sebodoh ini bagaimana bisa masuk Purnama Group? Kau tahu siapa aku? Direktur utama, maaf. Kau turun dulu. Ming Fei. Orang bodoh seperti itu, kenapa tetap di perusahaan? Pecat saja. Bukan urusanmu, turunlah. Baik. Tuan He, perusahaanku, Purnama, bagaimana merekrut orang, bagaimana menggunakan orang. Kau tidak punya hak untuk bertanya, kan? Hanya bercanda kecil. Apa aku benar-benar akan dengan orang bawahan kelas bawah seperti ini mempermasalahkan? Tidak mungkin. Tidak perlu. Lebih baik kita bicara bisnis. Ming Fei, kita sudah kenal sudah lebih dari 20 tahun kan? Sejak kita masih kecil, kita sudah bermain bersama. Kau begitu canggung denganku. Aku sangat sedih. Kau keluar negeri 5 tahun, wajar saja jadi canggung. Kita sudah tidak lagi sejalan. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bicarakan urusan ini. Aku kembali untuk menikahimu. Menikah? Belasan tahun lalu, ayahmu difitnah dan dipenjara, keluarga Ayu bangkrut. Dalam semalam ayahku mengeluarkan uang penyelamat. Saat itu dengan keluargamu menyetujui perjodohan. Jadi, kamu kembali kali ini ingin menikah denganku? Kita sudah berteman sejak kecil, akrab sejak kecil. Dan sederajat kamu seharusnya menerima dengan senang hati. Aku sudah menikah dan tidak berniat bercerai. Ayu Purnama. Keluarga Ayu berani sekali mengingkari janji seperti ini. Bambang, Kusuma. Kamu belajar di luar negeri menghabiskan lebih dari 100 juta. Ayahmu yang suka judi menghabiskan 300 juta. Aku juga yang membayarnya. Kamu pikir uangku jatuh dari langit? Kalau begitu, perjodohan dibatalkan saja. Aku ucapkan selamat kepada kalian. Ku dengar divisi penjualanmu masih kekurangan 1 direktur. Aku ingin posisi itu. Tidak masalah, kan? Jadi kamu di rumah kontrakan Guntur Wijaya wanita yang kamu lihat. Benar-benar dia. Benar, Tuan Bambang. Aku benar-benar bingung, Guntur Wijaya ini dulu di sekolah miskin sampai setiap hari makan roti kukus, sebelum bekerja hanyalah seorang staf kecil. Bagaimana mungkin presiden direktur menikah dengannya? Guntur Wijaya hanyalah sebuah bidak catur. Sebuah bidak untuk melawanku hanya bidak saja. Ayu Purnama, kamu lebih suka menikah dengan seorang kampungan daripada menikah denganku. Sungguh terlalu meremehkanku. Kalau begitu, kuanggap kamu setuju. Tenang saja, kalau kerjaku tidak memuaskan, kamu bisa memecatku kapan saja. Halo Ketua. Mulai sekarang, jangan lakukan seperti itu lagi. Sangat memalukan, sibuk sendiri saja. Hei, Ada apa? hari ini, bukankah kamu keluar untuk urusan bisnis? Kemarin, aku lembur dan menyelesaikannya. Hari ini aku ingin makan siang bersamamu. Aku masak sendiri. Enak banget. Mbak Minju? Kamu masih panggil aku Mbak Mingyu? Panggil aku Mingyu atau Yuyu aja. Mbak Mingyu, aku mau jujur sama kamu tentang sesuatu. Soal mantan pacar? Tidak apa, itu sudah berlalu. Kita nggak usah bahas lagi. Mbak Mingyu, sebenarnya aku sudah... Halo semuanya, aku adalah yang baru, Direktur Penjualan Bambang Kusuma. Pak Bambang, aku adalah Ketua Tim Penjualan Divisi 2, Guntur Wijaya. Bagus. Aku dengar orang menyebutmu. Kerjasama dengan Jingnan e-commerce, itu yang kamu bawa, sangat bagus. Nanti malam aku traktir minum. Terima kasih Pak ya, sebagai anggota tim penjualan Purnama Group, ini sudah kewajibanku. Tidak perlu minum. Tentu saja, aku tidak hanya mewakili diriku sendiri berterima kasih, tapi juga mewakili Presiden Purnama Group, Ayu Purnama. Sebagai tunangannya, aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menunjukkan perhatian pada karyawan yang berprestasi. Presiden Purnama Group, Ayu Purnama. Tunangannya. Ada yang salah? Enggak, tidak ada yang salah.
Dek, kerja keras ya. Kamu pasti bisa. Guntur, Presiden Direktur baru sangat menghargaimu. Kenapa kamu masih tidak senang? Presiden Direktur grup kita namanya Ayu Purnama. Iya, apa kamu tidak tahu? Tidak tahu. Dari mana aku tahu? Aku tidak pernah memperhatikan. Dia biasanya misterius. Lagi pula kamu baru datang. Wajar kalau tidak tahu. Tapi direktur ini sepertinya tidak sungkan dengan Presiden Direktur. Hubungan mereka. Sepertinya mereka berdua hubungannya sangat kuat. Mungkin tidak lama lagi kita akan menerima kabar pernikahan mereka. Presiden Direktur, kudengar Bambang Kusuma sudah pulang. Sudah bertemu. Dulu saat keluargamu jatuh, dia buru-buru pergi ke luar negeri untuk belajar. Sekarang Purnama Group di tanganmu berkembang pesat. Dia kembali pasti untuk menuntut janji nikah. Aku bilang sudah menikah untuk menolaknya. Tapi dia minta jabatan direktur penjualan. Posisi itu. Dia sudah tahu Guntur Wijaya adalah suamimu. Sepertinya belum tahu. Dari ekspresinya sangat terkejut. Hanya kebetulan. Kok kamu datang? Karena kamu juga di sini. Ternyata semuanya benar. Aku tidak mau jadi pengganggu. Kalian berdua ngobrol aja. Lihat gaya kamu. Bambang Kusuma pasti sudah bilang sesuatu padamu. Betul. Kalau hari ini kamu ada waktu, kita berdua ajukan cerai. Dia bilang apa padamu? Apalagi yang bisa dikatakan? Bilang kamu tunangannya. Lagi pula pernikahan kita ini palsu, cepat bubar. Biar tidak ada jurang pemisah yang lebih besar. Jadi kamu pikir aku bertengkar dengan dia hingga aku marah-marah dan menikah denganmu? Aku tidak menerka apapun. Aku juga tidak berhak menerka. Antara kita. Ini memang sandiwara. Jangan bicara lagi, aku setuju. Aku sibuk keluar saja. Baik. Sampai di 24. Cerai ya cerai. Kamu tidak suka aku, masa aku suka kamu? Guntur, hubungan Ayu dengan Bambang bukan seperti yang kau kira. Itu semua tidak penting. Aku tidak pantas untuknya. Aku hanya seorang pegawai kecil. Dan dia adalah CEO Purnama Group. Kau bisa mengejarnya perlahan, dan cinta bisa melampaui materi dan kelas sosial. Cinta. Kita baru kenal beberapa hari. Bagaimana mungkin kita punya hal seperti itu? Pokoknya, aku pasti akan bercerai dengan Ayu Purnama. Guntur Wijaya, jangan anggap pengejaranmu itu hebat. Aku belum pernah lihat Ayu begitu sedih terhadap siapapun. Kau meninggalkannya pasti akan menyesal. Sudah besar masih ceroboh. Jangan salahkan anakmu, anakmu sudah menikah, sudah resmi jadi urusan menantu perempuan. Bukan urusanmu. Suami kau dengar tidak? Mulai sekarang aku yang mengaturmu. Kau tidak boleh membantah, ibu sudah bilang. Oh. Tapi itu bagaimana? Itu semua hanya acting. Semua ilusi. Benar. Guntur, kenapa pulang sendirian setelah kerja, tidak menungguku? Ada apa, Guntur? Apa aku terlalu bersemangat? Kamu tidak terbiasa. Bukan. Bukan salahmu. Ini masalahku sendiri.
Setelah Direktur Bambang datang hari ini, aku lihat kamu tidak bahagia. Aku pacarmu, kamu bisa cerita apa saja padaku. Mbak Minju, aku tidak bisa jadi pacarmu. Boleh aku tahu kenapa? Aku jatuh cinta pada Ayu Purnama. Tapi kalau jujur hanya akan menyakiti hatinya. Aku belum pulih dari hubungan sebelumnya. Aku kira kamu suka sama Direktur Bambang. Kaget banget aku. Biasa aja, kamu bisa perlahan-lahan menyesuaikan diri. Oh iya, apartemenku dekat sini. Mau lihat kucingku? Hah? Kucingku bisa salto loh. Untuk membantu Guntur keluar dari bayangan hubungan sebelumnya, aku harus lebih proaktif. Halo, ini Bambang Kusuma. Aku janji traktir minum. Direktur Bambang, aku masih ada urusan. Alamatnya aku kirim ya. Ah, kalau tidak mau ya tidak usah. Kan cuma seorang atasan. Biasa aja. Ada hal-hal yang harus dihadapi. Baiklah, kalau begitu setelah minum, kamu bisa ke apartemenku. Kucingku beneran bisa salto. Bang Bambang, anak itu Guntur Wijaya, jangan-jangan dia takut dan tidak datang. Pak He traktir minum sungguh suatu kehormatan. Kalau tidak datang itu namanya cari mati. Tuan He, bukankah dia hanya seorang ketua tim kecil? Kau traktir dia minum? apakah dia pantas? Jelas dia yang tidak tahu diri anak bawang Tuan He mau memberinya pelajaran. Malam ini pasti seru ditonton. Brengsek ini terus-terusan bikin kesal. Malam ini jangan memberi ampun, hajar dia sampai mati. Dari mana kau punya nyali? Menyuruhku melakukan sesuatu. Ya, aku yang melampaui batas. Saya ikut aturan Anda. Taruh benda ini ke dalam botol minuman Guntur Wijaya. Sepeda buat apa diparkir di sini? Cepat pergi. Saya ke sini untuk membeli. Apa-apaan? Naik sepeda jelek ke sini untuk belanja? Tahu tidak, di sini buka sebotol. Minuman saja mulai dari 200.000. Kau mampu bayar? Cepat pergi. Sayang, lihat anak kita lagi dibully karena dia sudah menikah. Bukankah kita harus memberitahunya identitas aslinya? Belum saatnya. Urusan kita dengan keluarga Ouyang. Itu semua urusan generasi sebelumnya. Kamu malah, semua pahitnya anakmu yang rasakan. Aku tidak peduli. Hari ini aku harus jujur pada anakku. Tenang saja. Namun, klub ini adalah milik keluarga He kita. Dia sampai di pintu tapi tidak bisa masuk. Memang tidak masuk akal. Ketua Dewan, ada perintah? Jemput tuan muda di depan pintu. Tapi jangan biarkan dia tahu dulu identitasnya. Apa? Tuan muda datang? Baik, aku segera ke sana. Kok kamu datang lagi? Bukannya suruh kamu pergi? Bukan begitu. Benar ada yang mengajakku minum. Tidak ada aturan yang menghalangi konsumen di depan pintu. Aku juga menjalankan aturan. Sudah. Aturan apa? Tamu yang terhormat, silakan masuk. Tuan, Mas aku adalah manajer umum klub ini. Panggil saja Mega Cahaya. Pantas saja jadi pemimpin, memang berbeda. Mas di ruang VIP mana? Aku antar. Tidak usah, aku sendiri bisa. Kalau begitu, aku kasih kartu nama. Kalau ada perlu, bilang saja padaku. Cari tahu tentang pria muda yang baru masuk ada di ruang mana. Atas namaku, kirim 2 botol anggur termahal. Tian Ming, kemari duduk. Agus Susanto. Kenapa melongo? Tuang minumannya. Tian Ming, mereka ini semua sahabat karibku. Jangan sungkan. Santai saja. Terima kasih. Tian Ming, ku dengar kamu berhasil Ketua Teguh Hartono dari perusahaan Jingnan. Kami semua ini, bukan tandinganmu. Itu semua kebutuhan bisnis. Malam ini keluar terutama untuk bersenang-senang. Jangan paksa Tian Ming minum. Orang ini karakternya cocok dengan Ayu Purnama. Tuan He, ku dengar kamu kembali kali ini. Akan menikah dengan Ayu Purnama. Masih jauh.
Ayu sibuk dengan karirnya, aku bantu dia dulu. Soal menikah nanti saja. Ayu sepandai apapun tetaplah seorang wanita nanti setelah menikah. Purnama Group di tangan Tuan He mungkin akan berlipat ganda. Ternyata ini perbedaan antara manusia. Titik awal mereka adalah sesuatu yang seumur hidupku takkan bisa kugapai. Tianming, keluargamu usaha apa? Oh, keluarga kami hanyalah biasa. Sudahlah, jangan bahas itu. Mari minum. Pantas saja jadi raja penjualan. Ayo, ayo, isi penuh. Minum lagi dong. Ada apa? Minuman ini bermasalah. Sayang, kok kamu datang? Ruang VIP kami tinggalkan, untuk kalian urusan selanjutnya kalian urus sendiri. Ayo kita pergi. Terima kasih, Tuan He. Aku pasti akan menangkap semua tingkah memalukannya. Pastikan dia hancur reputasinya. Agus, di sini? Aduh, kamu malu apa? Kita kan sudah pernah main. Tenang, aku tidak akan memotret wajahmu. Bukankah kamu bilang Guntur Wijaya dan Presiden Ouyang hubungan dekat dan sudah pulang temui orang tua? Asal Guntur Wijaya sudah beres, Presiden Ouyang akan menjadi milik Tuan He kita berdua. Nanti sukses besar masih bergantung pada Tuan He. Bambang. Di mana Guntur? Guntur? Oh, baru saja minum dengannya. Sekarang pacarnya sedang menyadarkannya. Bajingan. Minggir! Ming Fei, seekor belut di selokan lumpur yang busuk saja. Apa kau anggap dia suamimu? Saya sudah menikah dengannya. Dia adalah suami saya. Dan dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali. Tidak seperti dirimu yang munafik, jahat. Ming Fei, kata-katamu ini sudah keterlaluan. Siapa kau? Apa kau berhak bicara di sini? Minggir. Atau tidak? Ming Fei, jangan lupa keluarga Ouyang kalian berutang pada keluarga kami hutang budi yang sangat besar. Hutang budi itu akan saya bayar sendiri. Baik. Pemandangan di dalam lebih tidak sedap dipandang. Saya sarankan kau pergi sekarang agar kita masih bisa menjaga muka. Tunggu dia sadar besok, ceraikan, anggap saja tidak pernah terjadi. Apa yang kau lakukan padanya? Dia sendiri mabuk, suruh aku memanggil mantan pacarnya ke sini. Lelaki, kalau minum, mikir soal itu sangat wajar. Aku tidak percaya omong kosongmu. Dan lagi, dia bukan orang seperti itu. Guntur Wijaya, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku bawa kamu pergi.
kalian berdua sampah. Bahkan hal kecil ini tidak bisa, benar-benar sampah. Tuan He, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Guntur Wijaya keras kepala, tidak mau menyentuhku. Agus Susanto, coba tahan dia. Malah dipukuli seperti ini. Tidak ada yang bisa menahan obat semacam itu. Guntur Wijaya, perasaanmu terhadap Ayu Purnama lebih dalam dari yang kukira. Tidak masalah, hanya seorang rakyat biasa. Ada banyak kesempatan bagiku untuk menghancurkanmu. Kalian mau apa? Kalian tahu siapa Tuan He? Berani mengganggu tuan kami, kalian semua harus mati. Bu Zhao, masa sih Anda salah? Kami mana ada mengganggu tuan muda Anda? Kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya berkuasa, Bambang Kusuma. Kamu belum tahu apa yang kamu sebabkan, masalah sebesar apa. Berlutut. Hei Zhao, kulihat demi bos di belakangmu, ku beri sedikit muka. Kamu pikir kamu itu hebat, berani-beraninya kamu suruh aku berlutut? Keluarga He kuat dari luar, lemah dari dalam. Kamu pura-pura hebat di luar, itu tidak apa. Orang lain tidak tahu. Aku tahu asal-usulmu. Ayahmu berutang pada bos kami 30 juta. Utang ayah, anak yang bayar. Lebih baik hari ini saja. Bayar utang hari ini baru boleh pergi. Jika tidak, jangan harap keluar dari pintu ini. Karena buru-buru keluar, mana aku bawa uang sebanyak itu. Cepat ke rumah sakit terdekat, dia diracun. Hentikan mobil! Kamu juga turun. Jauhi aku. Qingyu, cari jalan kecil untuk parkir. Lalu kamu turun. Pak Direktur ini kurang baik ya. Aku cari hotel. Jangan terlalu dipikirkan. Obat ini kelihatannya aneh. Guntur Wijaya, kita suami istri. Kamu nggak tahan? Tidak apa-apa. Menjauhlah dariku, Ayu Purnama. Kamu nggak ngerti apa yang aku bilang? Aku tidak mau menyentuhmu. Kita tidak sederajat. Aku juga tidak punya uang. Kita seharusnya tidak bersama. Besok kita pergi bercerai. Kedepannya kamu pergi ke jalanmu sendiri. Aku lewat jalan sempitku. Pengecut, kamu jelas-jelas juga menyukaiku. Kan, aku tidak pernah keberatan dengan asal-usulmu. Kenapa kamu masih tidak punya keberanian? Pernikahan di matamu, apakah hanya main-main? Ya. Pertama kali di kantor catatan sipil. Aku melihatmu sangat familiar. Kupikir itu cinta pada pandangan pertama. Tapi aku tahu. Aku sama sekali tidak pantas. Bisik, kenapa kamu belum pulang? Aduh, bikin gregetan. Seumur hidup gue belum pernah ngerjain hal segitu menjengkelkannya. Kalian berdua baru nikah, malah gue disuruh jaga di luar jadi bodyguard jagain kalian begadang. Takut ketahuan orang. Nanti kalau kita berdua menikah, uang sumbanganmu gue bebaskan. Enggak. Nanti kalian punya anak, gue mau jadi bibi. Mas, gimana menurutmu? Gue setuju. Hubungan mereka berdua kok cepet panas ya? Udah mulai suami istri kompak. Ada apa? Bambang Kusuma tadi malam dihajar sampai luka parah. Baru selesai operasi, udah minta ketemu elu. Bos, jangan-jangan itu anak buah elu ya yang nganterin. Mana gue punya nyali segitu? Gue juga enggak.
Tapi dewa dari mana ya yang turun tangan buat ngasih pelajaran Bambang Kusuma? Iya juga, aneh. Siapa sih yang berani macam-macam sama Bambang Kusuma macan ompong? Dia minta ketemu elu. Gue khawatir dia bakal cari gara-gara. Dia tuh preman, nggak punya batas. Tengok aja, rezeki nggak bakal lari, celaka nggak bakal ditunda. Gue temenin. Kalau dia tetap maksa kita cerai, elu nggak bakal mundur kan? Setelah diskusi mendalam, saya mengerti satu hal. Dalam hidup ini, saya bisa tidak memiliki apapun, tapi saya tidak bisa hidup tanpamu. Tidak tahu malu. Ini adalah Tuan He yang gagah. Tidak kelihatan. Ini sudah bengkak seperti babi. Kalian akhirnya datang. Saya adalah Bambang Kusuma. Wah, benar-benar Tuan He kamu. Kenapa kamu bisa begini? Siapa yang memukulmu sampai begini sisa hidupmu ini? Jangan-jangan hanya bisa di kursi roda. Pak Bambang. Ini terluka di waktu pribadi, ini tidak bisa diklaim sebagai kecelakaan kerja. Tapi kamu tenang saja, selama kamu pemulihan selama ini, saya akan mengatur ulang seorang direktur penjualan untuk menggantikan posisimu. Kamu jangan khawatir ya. Aduh. Kalian jangan pura-pura di sini. Ayo Purnama. Pokoknya masalah ini saya akan bebankan padamu. Berikan saya 30 juta. Lalu transfer ke luar negeri rumah sakit yang bagus. Jika ada cacat sedikit pun, saya minta kamu menghidupi saya seumur hidup. Kamu pemerasan ini terlalu tidak masuk akal. Kalian adalah keluarga pasien, kan? Pasien tidak punya uang, biaya operasi tadi malam adalah rumah sakit karena kemanusiaan. Dibayar di muka. Jika terus dirawat inap, perlu bayar lagi totalnya 300.000. Masa sih Tuan He? Kamu ini bahkan 300.000 saja tidak bisa keluarin? Kamu berutang pada keluargaku satu hutang budi yang besar. Suster, saya dan Tuan ini bukan keluarganya. Kami cuma salah masuk kamar. Sebaiknya kamu hubungi keluarganya yang asli. Tapi, kemarin malam kami hubungi orang tuanya. Mereka bilang, biarkan dia hidup sendiri. Dasar perempuan busuk, diam dikit aja nggak bakal mati. kamu yang mati, nggak punya duit buat obat anti radang. Kalau luka kamu terinfeksi, badanmu akan bernanah dan berdarah, organ tubuh gagal, bukan cuma mati, tapi mati nggak berbentuk manusia. Ayo tolong aku mohon, tolong selamatkan aku. Keluarga Oyang berutang budi pada keluarga He. Aku akan bayar pada orang tuamu. Sedangkan kamu, bahkan orang tuamu sendiri nggak peduli. Aku dan Guntur bukan orang tuamu. Kenapa harus peduli sama kamu? Ayu Purnama, Guntur Wijaya. Aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Baru kali ini aku lihat laki-laki yang mulutnya keras banget. Padahal baru hari pertama ketemu aku, langsung suka sama aku. Tapi terus bilang kita nikah palsu. Mulutmu lebih keras dari dia. Hey! Suami istri harus kompak lawan orang luar. Kenapa kamu malah berantem sendiri? Mulai sekarang jangan diungkit lagi. Oke, tenang. Soal ini aku akan ingat terus seumur hidup. Tante Long, apa kabar? Anak He? Anak He? Kita 20 tahun tidak bertemu ya? Aku datang khusus untuk suatu urusan ingin bicara dengan Anda. Pernikahan anak-anak. Anda sudah tahu? Terus terang saja, surat nikah mereka berdua saya yang memaksa mereka mengurusnya. Setelah mereka dewasa, mereka saling tidak mengenali. Tapi aku langsung mengenali Tianming. Dia dan kamu waktu kecil wajahnya persis sama. Tapi, bagaimana Anda bisa setuju? Kenapa saya tidak setuju? Kamu diam-diam menginvestasikan dana dalam jumlah besar membantu Purnama Group. Dia Ming Fei tidak tahu. Masa saya tidak tahu? Dulu, aku dan ayah Ming Fei saling bersaing. Setelah dia bangkrut masuk penjara. Akulah yang menyebabkan Ming Fei kehilangan ayah sejak kecil. Kamu takut dia balas dendam. Jadi, kamu menyembunyikan Tianming, menyembunyikannya.
Pada intinya, selama bertahun-tahun Tianming tidak pernah menikmati kasih ayah setara. Saya menyiapkan aset 1 miliar, datang untuk meminta maaf, agar Anda setuju pernikahan Tianming dan Mingfei. Sekarang tampaknya, saya terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, tinggalkan saja. Sebagai mahar, juga tidak apa-apa. Ini yang terbaik. Ayah, kok di sini? Nenek, kalian ternyata sudah saling kenal. Iya. Ayah, rahasia yang ingin kau sampaikan kepadaku hanyalah kau dan Nenek Ouyang sudah lama kenal, kan? Ini bukan rahasia apa-apa. Tianming, sekarang sudah saatnya ku beritahu kamu. Aku adalah dari Shenlong Group Ketua Dewan. Shenlong Group. Aku belum pernah dengar. Kamu, Shenlong Group adalah perusahaan di pesisir. Nilai pasarnya sekitar 100 miliar. Ayah, maksudmu? Kau seorang miliarder super? Mingfei, kau percaya? Aku percaya. Ayah, keluarga kita kaya, masa aku tidak tahu? Sejak kecil aku tinggal di desa. Setelah sekolah, ranking YKB hanya kubui 100. Ayah, candaan seperti ini tidak lucu. Aku tidak berbohong. Tianming, ayahmu benar. Aku tahu, kalian ingin menjaga perasaanku. Semalam aku sudah mengatasi rasa rendah diriku. Meskipun Mingfei adalah CEO Purnama Group, tapi aku pasti akan berusaha maju. Menjadi pria yang pantas untuknya. Kalau perlu nanti dia yang cari nafkah, aku yang urus rumah. Kita pasti akan. Alipay masuk 1 miliar yuan. Pokoknya kita tetap bersama. Hari ini udah limit, besok aku transfer lagi. Pokoknya uangku semuanya milikmu. Tianming. Aku hampir tidak kuat lagi. Cepat panggil ambulans. Tianming, kamu kenapa? Aku sudah tidak tahan lagi. Tianming nak, jangan buat ayah takut. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu selama bertahun-tahun. Tianming, bertahanlah. Ini masalah hidup dan mati. Kamu. Aku hanya membohongimu 1 menit, tapi kau sudah membohongiku 20 tahun. Kamu ini juga belajar acting dariku. Hei, Mas Wang. Soal pekerjaan Anda harus membantu saya. Apa? Makan malam? Boleh juga. Agus Susanto, kamu ngapain? Agus Susanto, kamu ngapain? Aku mau ngapain? Guntur Wijaya bikin aku kehilangan pekerjaan. Guntur Wijaya sekarang mau cari masalah denganku. Aku nggak punya duit buat makan. Tidak punya apa-apa. Cepat, kasih aku sedikit uang. Guntur Wijaya bikin kamu kehilangan pekerjaan. Kamu cari dia saja. Kenapa ganggu aku? Lagi pula, kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. Guntur Wijaya sekarang suami dari Presiden Direktur Purnama Group. Berani aku. Lagi pula, kapan aku setuju putus? Dulu selalu merendah di depanku. Sekarang aku nggak berguna. Mau buang aku. Aku bilang padamu, yang Guntur Wijaya hutang padaku. Semua akan aku ambil kembali darimu. Siapa suruh kamu mantannya? Kamu mau ngapain? Aku mau. Yang kamu punya sekarang cuma tubuhmu ini yang masih bernilai. Lepaskan. Astaga, di zaman sekarang masih ada kejadian seperti ini. Seorang miliarder menyuruh anaknya hidup miskin di desa selama 20 tahun. Orang bernama Guntur Wijaya ini keberuntungannya luar biasa. Ayahku yang kaya raya kapan ya menjemputku pulang?
Berita Ketua Dewan Direksi Grup Shenlong, He Zhengwei, mengadakan konferensi pers kemarin. Secara resmi mengumumkan yang 20 tahun hidup miskin di desa, satu-satunya pewaris grup, Guntur Wijaya kembali. Kamu lihat kan? Yedi Guntur Wijaya. Aku pacarnya. Dia pasti akan menikahiku. Aku akan menjadi nyonya keluarga kaya. Aku akan mencarinya. Perempuan ini gila. Saudara-saudara sekalian, 3 hari lagi adalah pernikahanku. Semua datang ya, dukung aku. Selamat ketua, selamat ketua-ketua. He, kau menikahi gadis dari keluarga mana? Ini ya, kau harus lihat sendiri nanti. Ayo. Apa? Ayu Purnama? Itu kan bos kita. Tianming hebat banget, betul kau juga hebat banget. Kecil-kecil. Ketua. Sepampuan minummu, aku tidak bisa belajar. Kemampuan menjilatmu, ajari aku dong. Kak Mingyu. Waktu aku menyatakan cinta padamu, kau sudah punya pacar kan? Tepatnya saat itu. Aku sudah dengan Ayu Purnama menikah resmi. Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku mau bilang padamu tapi... Maaf ya Kak Ani. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Jangan marah. Berikan padaku. Apa? Undangan pernikahan dong. Tenang saja, aku tidak akan mengacaukan pesta pernikahan. He Tianming, selamat kamu menikahi Ayu Purnama. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa menyesal untukmu. Karena kamu tidak menikahi Ani Lestari. Yang ini bagus, pakai ini saja. Terlalu terbuka. Kalau begitu yang ini saya. Lucu. Pengantin pria semangat ya. Tentu saja dong. Tapi aku baru dengar dari satpam. Kamu naik ke atap sama seorang cewek. Ada apa ini? Cuman ngobrol sama teman. Aku lihat kamu matanya berbinar. Itu cuman teman, masa sih? Qingyu, kamu keluar dulu. Aku bicara dengannya. Aku bilang ya, kamu selesai deh. Sayang, dengar penjelasanku. Tidak perlu dijelaskan. Aku percaya padamu. Serius. Ayang, kamu baik sekali Anu kalau kamu tidak sibuk hari ini. Kita pulang lebih awal yuk. Aku agak kangen. Waktu itu di mobil. Mengganggu penampilanku. Sibuk sih, enggak, tapi... Kamu harus tahan. Lihat kamu. Tadi bilang percaya padaku. Aku hamil. Kata dokter, kembar 3. Kamu jangan sentuh aku sama sekali kalau tidak ada risiko. Apa? Waktu itu kita bukannya baru 10 hari kamu? Kok cepat sekali? Waktu di hotel itu. Oh, waktu itu. Kita beneran tidur? Sayang, kerja yang baik ya. Mulai cari uang untuk susu bayi, Mas.